Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak dan Ibu peserta pelatihan kepemimpinan administrator PKA. Pada pagi hari ini, alhamdulillah kita dipertemukan di dalam ruangan ini yang sangat berbahagia. Namun saya selaku fasilitator dalam hal ini akan menyampaikan tentang manajemen kinerja. Namun sebelumnya kami memperkenalkan diri, saya Nurina dari BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan. Pada hari ini nanti akan kita banyak berinteraksi dengan Bapak dan Ibu menyangkut bagaimana sih manajemen kinerja itu di dalam pola pelatihan kepemimpinan administrator ini. Strategi pembelajaran yang akan kami bahas nanti yaitu mata pelatihannya adalah manajemen kinerja, di mana di dalamnya manajemen kinerja ini akan kami bahas beberapa apa-apa saja yang harus kita gapai, harus kita capai di dalam prosesi pembelajaran ini. Baik Bapak dan Ibu, nah sebelum masuk ke sana kami juga menyampaikan bahwa dasar hukum di dalam pelatihan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara pada pasal 43 Pasal 69 ayat 3 huruf B. Dasar hukum berikutnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 2017 tentang manajemen PNS, di mana di dalam pasal di dalamnya terdapat pada pasal 52 ayat 2 huruf A dan B. Kemudian pasal 217 ayat 5. Nah, dasar hukum selanjutnya yaitu Peraturan Lembaga Administrasi Negara, di mana Peraturan Lembaga Administrasi itu merujuk kepada Peraturan Nomor 15 2019 tentang PKP dan Nomor 16 2019 tentang PKA, di mana di dalamnya diarahkan penyempurnaan pelaksanaan pelatihan kepemimpinan ini. Kompetensi yang dibangun. Adapun kompetensi yang akan dibangun bagi Bapak dan Ibu sekalian adalah kompetensi kepemimpinan kinerja sebagai kompetensi manajerial untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan administrator yang merupakan kemampuan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat, pengawas, dan pelaksana dalam memberikan pelayanan publik sesuai SOP dan terselenggaranya peningkatan kinerja secara berkesinambungan. Adapun hal-hal yang akan dibangun di dalamnya yaitu membangun karakter dan sikap perilaku kepemimpinan Pancasila yang berintegritas, menjunjung tinggi etika birokrasi yang berwawasan kebangsaan serta bertanggung jawab dalam memimpin seluruh kegiatan pelayanan publik di unit instansinya sebagai bentuk kemampuan kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Berikut apa yang akan dibangun yaitu mengaktualisasikan kepemimpinan kinerja dan manajemen kinerja sesuai dengan bidang tugasnya dengan melakukan inovasi, berkolaborasi, dan mengoptimalkan seluruh potensi daya internal dan eksternal dalam rangka peningkatan kinerja organisasi serta administrasi pemerintahan dalam pembangunan di unit instansinya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, saya melanjutkan bahwa di dalam strategi pembelajaran ini kami juga menyampaikan bahwa kurikulum dan agenda pelatihan PKA ini adalah 257 jam pelajaran, secara on campus adalah 31 hari pelatihan. Di dalamnya, dalam agenda pelatihan ini ada 4 agenda, di mana agenda pertama adalah kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme.
Kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme ini itu mata pelatihannya seperti yang tertera pada slide. Ini adalah wawasan kebangsaan dan kepemimpinan Pancasila. Kemudian mata pelatihan berikutnya di agenda pertama adalah bela negara, kepemimpinan Pancasila. Lanjut ke agenda yang kedua, yaitu kepemimpinan kinerja. Di dalam kepemimpinan kinerja ini ada 4 mata pelatihan di dalamnya, yaitu yang pertama kepemimpinan transformasional, jejaring kerja, dan mata pelatihan ketiga adalah komunikasi efektif dan manajemen perubahan sektor publik. Dan manajemen kinerja, agenda yang ketiga, di mana di dalam manajemen kinerja ini, seperti yang telah dibahas beberapa teman, kami masuk ke agenda kinerja yang ketiga dengan ada 7 mata pelatihan di dalamnya. Yang pertama, mata pelatihan akuntabilitas. Kemudian mata pelatihan yang kedua, manajemen kinerja. Yang ketiga, manajemen risiko. Keempat, organisasi digital. Kelima, hubungan kelembagaan. Keenam, standar kinerja pelayanan. Dan mata pelatihan yang ketujuh adalah manajemen penganggaran. Adapun agenda yang keempat, yaitu agenda aktualisasi kepemimpinan, di mana di dalamnya agenda ini ada studi lapangan kinerja organisasi sebanyak 33 JP jam pelajaran, dan kemudian yang kedua rencana aksi perubahan kinerja organisasi sebagai evaluasi substansi materi. Itu sebanyak JP-nya adalah 3 jam pelajaran. Nah, saya menyampaikan kepada Bapak dan Ibu, di dalam kurikulum dan agenda pelatihan ini, kami berada, saya selaku fasilitator, berada pada manajemen kinerja, di mana di dalam manajemen kinerja ini, kami berada di nomor 2, manajemen kinerja, jam pelajarannya ada 15. Dan nanti kami akan mendistribusikan kepada sub-sub materi atau pokok bahasan yang akan kita bahas secara bersama-sama. Nah, pencapaian kompetensi pelatihan dan kompetensi manajerial melalui jalur pelatihan kepemimpinan, kita lihat pada slide bagaimana administrator itu membentuk PKA kepemimpinan kinerja. Alur pertama kita lihat on campus pertama ada 4 agenda pembelajaran orientasi di dalamnya, yaitu pengelolaan diri, pengelolaan orang lain, ketiga pengelolaan pekerjaan, dan keempat aktualisasi kepemimpinan. Berikut setelah itu off campus, di mana peserta akan Bapak dan Ibu akan mengaktualisasikan atau mengimplementasikan aksi perubahan di unit kerja atau unit organisasi kita masing-masing. Nah, setelah sebulan Bapak dan Ibu akan on campus kembali. On campus yang kedua yaitu melakukan evaluasi daripada apa yang telah kita lakukan di off campus di tempat kerja kita masing-masing. Relevansi materi di agenda 3 ini PKA, agenda pembelajaran ini membekali peserta dengan kemampuan manajemen kinerja organisasi dalam menjalin hubungan kelembagaan yang didukung oleh mitigasi risiko dan akuntabilitas kinerja sesuai standar kinerja pelayanan dan manajemen penganggaran dalam melaksanakan inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga pelaksanaan kinerja organisasi berjalan dengan optimal, atau dengan kata lain organisasi yang berkinerja tinggi.
Bapak dan Ibu yang berbahagia, dari beberapa materi ini kami akan menyampaikan bahwa materi pokok yang akan kita bahas, yang pertama, materi pokok 1 yaitu kinerja, manajemen kinerja dan kepemimpinan. Materi pokok yang kedua, kebijakan manajemen kinerja. Materi pokok yang ketiga, dasar dan teknik manajemen kinerja. Dan yang keempat, praktik baik manajemen kinerja. Nah, untuk itu maka memperhatikan mendistribusikan ke beberapa sub pokok bahasan di dalamnya untuk merealisasikan daripada keempat materi pokok ini. Kita akan melihat secara garis besar apa-apa yang harus digapai oleh para peserta. Mata pelatihan ini membekali peserta dengan pengetahuan konsep dasar manajemen kinerja dan menerapkan teknik-teknik kinerja dalam pelaksanaan bidang tugas manajemen kinerja organisasi. Mata pelatihan dilakukan secara interaktif melalui beberapa metode, baik secara daring, ceramah pakar, diskusi, studi kasus, simulasi, menonton film pendek, demonstrasi, kerja kelompok, dan kerja individu. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuan peserta dalam mempraktekkan manajemen kinerja. Tujuan pembelajaran sudah kita dapat lihat bahwa mampu menerapkan manajemen kinerja dalam menjalankan tugas. Indikator keberhasilannya, yang pertama, menjelaskan substansi ceramah best practice manajemen kinerja yang relevan diterapkan di instansi pemerintah oleh penceramah. Itu dilaksanakan selama 6 JP, yaitu ceramah dan mendiskusikan hasil ceramah dan menjelaskan kinerja dan manajemen itu kinerja sendiri. Baik, untuk melihat daripada indikator keberhasilan, kami akan mendistribusikan dalam waktu 2 hari. Hari pertama yang akan dilakukan ceramah yang tadi saya katakan bahwa dilaksanakan selama 3 jam pelajaran, dan setelah selesai baru menjelaskan kinerja, manajemen kinerja dan kepemimpinan serta mendiskusikan daripada materi ceramah itu. Jadi di hari pertama itu ada 6 JP dan ditambah lagi 3 JP mata pelajaran yang lainnya. Nah, kemudian di hari yang kedua, apa yang kami lakukan di hari kedua adalah 9 jam pelajaran. Materi pokok yang kedua adalah menjelaskan kebijakan manajemen kinerja. Nah, ini kami lakukan selama 135 menit. Kemudian yang kedua, menjelaskan konsep dasar dan teknik manajemen kinerja. Kami juga laksanakan selama 135 menit. Dan yang ketiga, mengadopsi dan mempraktekkan praktik baik manajemen kinerja. Kami lakukan selama 155 menit. Sebagai penutup, ini hari kedua, berarti sudah include semua materi. Dan sekarang untuk penutupnya, yang pertama kami memberikan kesimpulan materi 5 menit. Dan kemudian evaluasi pembelajaran. Kami akan melakukan tanya jawab dan ada beberapa materi yang ada pada whiteboard ini. Nah, tanya jawab, kemudian juga evaluasi berikutnya itu menggunakan formatif dan sumatif, dan itu kami gunakan waktu yang masih tersisa selama 25 menit. Saya kira dengan waktu yang sangat-sangat terbatas ini, kami akan nanti berupaya memaksimalkan untuk penggunaan waktu agar semua pokok bahasan, materi pokok itu dapat terangkum semuanya. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini, Bapak dan Ibu bisa menyimaknya dengan baik. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.